Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Syarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah dari salah seorang subscriber saya yang DM ke saya dan meminta saya untuk menceritakan kisah ini. Subscriber saya itu bernama Yono. Pak Yono ini mempunyai sebuah barbershop besar, yaitu pangkas rambut khusus pria. Nah, Pak Yono ini memiliki cerita mistis yang terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, di mana Pak Yono ini kedatangan seorang pelanggan setia untuk meminta Pak Yono ini merapikan rambutnya. Jadi ceritanya seperti ini. Pak Yono ini memiliki pangkas rambut yang buka dari jam 11 siang sampai jam 1, jam 2 malam baru tutup. Jadi Pak Yono ini memiliki sebuah pangkas rambut yang tutupnya sangat malam sekali, sekitar jam 1, jam 2 malam. Nah, ketika barbershop Pak Yono ini mau tutup, itu sekitar jam 2 kurang, itu Pak Yono kedatangan seorang pelanggan yang bernama Bapak Tebob. Nah, Bapak Tebob ini adalah pelanggan setia dari Pak Yono yang setiap bulannya selalu merapikan rambutnya. Nah, malam itu Bapak Tebob datang ke barbershopnya si Pak Yono untuk merapikan rambutnya. Ya karena pelanggan setia, akhirnya Pak Yono mengundur penutupan barbershopnya itu sampai dia selesai merapikan rambut dari Bapak Tebob ini. Setelah dirapikan rambutnya, Bapak Tebob ini minta dikeramasin rambutnya. Jadi dikeramasinlah sama Pak Yono ini. Setelah selesai, Bapak Tebob ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Yono bahwa selama ini sudah berjasa setiap bulannya selalu merapikan rambutnya. Nah, Pak Yono ini agak heran, kok Bapak Tebob ini mengucapkan terima kasih gitu kan, seakan-akan mau berhenti jadi pelanggan gitu kan. Ya kata Pak Yono ini, ya sama-sama Pak, terima kasih sudah menjadi pelanggan setia saya. Nah, setelah selesai Pak Yono ini menutuplah barbershopnya itu karena udah jam 2 malam lewat gitu kan. Nah, 3 bulan kemudian anak dari Bapak Tebob ini bersama istrinya datang ke barbershopnya Pak Yono untuk menggunting rambut sang anak. Karena memang Bapak Tebob ini dari beliau sampai anaknya itu selalu merapikan rambut di pangkas rambutnya Pak Yono ini. Nah, sang istri dari Bapak Tebob ini membawalah anaknya yang berumur sekitar 15 tahun untuk memangkas rambutnya. Nah, setelah dipangkas, itu sekitar 3 bulan setelah Bapak Tebob itu datang ke barbershopnya Pak Yono ini. Nah, setelah memangkas rambut anak dari Bapak Tebob ini, Pak Yono ini bertanya kepada istrinya Bapak Tebob ini, "Bu, kemana Bapak? Kok udah lama tidak datang ke sini, udah sekitar 3 bulan. Biasanya setiap bulan sekali selalu datang untuk meminta memangkas rambutnya gitu kan." Nah, akhirnya istri dari Bapak Tebob ini mengatakan kepada Pak Yono kalau suaminya itu sudah meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Terkejutlah Bapak Yono ini karena sekitar 3 bulan yang lalu itu Bapak Tebob tuh datang sekitar jam setengah 2 malam itu untuk merapikan rambutnya. Padahal Bapak Tebob itu udah meninggal dunia 4 bulan yang lalu. Jadi siapa yang datang tengah malam jam setengah 2 malam ini untuk merapikan rambutnya? Jadi merindinglah si Pak Yono tadi, terkejut dia kan. Akhirnya dia mengajaklah cerita istri dari Bapak Tebob ini. Berceritalah Pak Yono ini kalau sekitar 3 bulan yang lalu itu Bapak Tebob datang, tapi malam Bu. Biasanya kan dia datang kan sore jam 4 atau jam 5 atau habis maghrib jam 7. Ini Bapak Tebob ini datang jam setengah 2 malam untuk minta rapikan rambutnya. Nah gitu. Nah setelah merapikan rambutnya, Bapak Tebob ini bilang ke Pak Yono, mengucapkan terima kasih kalau selama ini udah selalu setia merapikan rambutnya setiap bulannya, seperti itu. Seperti mau pergi jauh.
seperti itu. Nah, kagetlah sang istri ini. Jadi dia berceritalah kepada Pak Yono kalau memang suaminya itu sudah tiada. Ya, akhirnya ya akhirnya Pak Yono setelah istri dan anak dari Bapak Tebob itu pulang, akhirnya sholat, akhirnya mengirimkan surat Al-Fatihah kepada almarhum. Jadi ya begitulah cerita dari salah seorang subscriber saya yang DM ke saya menceritakan kejadian mistis yang dia alami. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe channel YouTube saya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.